Hey yo, kembali lagi dan masih akan terus kembali untuk meramaikan per-YouTubean. Selamat datang di podcast ngawur, podcast yang hanya akan mengomentari postingan-postingan yang menurut gua layak atau meresahkan bagi gua, dan gue terpanggil untuk mengomentari postingan-postingan seperti ini. Ya langsung saja lah, nggak usah banyak bacot juga. Gua sudah terlalu bersemangat untuk mengomentari postingan-postingan apa yang terjadi di akhir-akhir ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk stay at home. Asu, nggih bahasa Inggris sekarang. Untuk tetap di rumah nang omah wae, brother-brother, dulur-dulurku, teman-teman saya, untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan. Ya pokoknya, karena ya yang menjadi pusat perhatian adalah virus corona yang semakin hari pada saat podcast ini dibuat sudah mencapai 1151 pasien yang terinfeksi virus corona. Silahkan dikoreksi kalau mungkin saya salah, tapi terakhir saya lihat di Kompas TV sudah 1151 pasien. Sangat mengkhawatirkan, makanya himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja, tolong di rumah saja. Yang libur ya dikasih libur, tetap di rumah dan jangan nongkrong-nongkrongan. Jangan sampai Anda dikasih libur tapi tetap liburan. Bagi orang yang masih bergerombol dan menyepelekan virus corona dan dikasih libur, masih tetap saja berlibur, lo semua kontol, goblok, cok, ngentot, asu gue. Emosi gue. Ntar yang sakit bukan masalah gitu, kalau terinfeksi sudah menyusahkan para petugas medis, orang keluarga terdekat nggak bisa menjenguk. Kalau amit-amit kalau lo meninggal, jenazah lo ditayamumin, nggak ada yang melayat juga gitu loh. Maksud gua, mbok ya sadar gitu loh. Menurut gua, bagi yang menyepelekan ya silahkan teruskan, karena kalian juga belum terpapar virus corona. Jadi ya terserah lu lah. Yang penting pemerintah sudah berupaya. Goblok sih, kok masih ada yang goblok-goblok gitu. Maksud gua udah goblok, tetap aja goblok gitu. Buat lo yang masih menyepelekan virus corona dan masih bergerumbul, masih nongkrong-nongkrong di kafe, ya gua ingatkan lagi lah, jangan, tolonglah untuk tetap di rumah gitu. Karena sudah dihimbau oleh petugas-petugas, terutama polisi telah menghimbau. Ya nih, buat lo yang kurang jelas ini, gue kasih biar jelas, biar yang goblok seperti lo itu yang udah dikasih libur tapi malah nongkrong di kafe, ngentot. Gue ingetin lagi nih. Nah, masih suka berkerumun padahal sudah diingatkan petugas, awas, bisa dipidana. Gue bacain nih. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ayat 1, menghalangi penanggulangan wabah diancam pidana penjara 1 tahun dan atau denda
1 juta. Nih, dengerin nih. Ayat 2, karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana kurungan 6 bulan atau denda 500.000. Dengerin. Lo yang nongkrong cuma bermodalkan 50.000, nih dendanya 500.000. Goblok. Emosi gua. Masih banyak lo yang nongkrong gak jelas. Lo mau ngomongin apa di tongkrongan? Nih gue lanjutin. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta. Mampus lo, jual ginjal lo no. Dan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 212 KUHP. Pasal lo ini bukan gerakan 212, pasal lo. Gue bacain pasal lo. Melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah dipidana paling lama 1 tahun 4 bulan. Pasal 214 ayat 1 KUHP tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Nongkrong tuh di penjara. Pasal 218 KUHP datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah pergi 3 kali oleh atau atas nama penguasa berwenang diancam karena ikut serta dengan pidana penjara 4 bulan 2 minggu. Nih, biar jelas. Langsung dari Divisi Humas Polri. Kalau nggak percaya cek sendiri no. Di akun Twitter, Instagram juga ada. Masih saja nongkrong, terserah lu. Demi kebaikan kalian teman-teman. Yang seperti ini tuh demi kebaikan kalian. Tolonglah kerjasamanya sama petugas. Kasihan tuh dokter-dokter, petugas medis. Kasihan mereka bekerja. Masa lo yang masih sehat mau nambah-nambahin? Tolong dong, tolong. Nggak usah nambah-nambahin dah. Di rumah aja kan udah enak tuh. Ya ngapain kayak di rumah? Gabut kan, sosmed juga ada. Bikin-bikin karya apa gitu. Kan bisa juga. Tolong. Ya, dan selanjutnya ini ada postingan yang menurut gue lucu banget sih. Ya gimana nggak lucu. Ini postingannya kayak gini loh. Ya di Surabaya itu kan memang banyak perantau ya. Terkhususnya dari seluruh Jawa Timur, mulai dari Madiun, Ngawi, Kediri, Tulungagung, dan masih banyak yang lain lah, Mojokerto, Jombang, pokoknya seluruh Jawa Timur lah, banyak yang merantau di Surabaya. Dan kemarin ada himbauan, koreksi kalau gue salah, untuk perantau-perantau yang kerja di Surabaya itu dilarang untuk pulang ke kampung halaman, karena yang ditakutkan jika terpapar virus corona. Itu yang paling ditakutkan mungkin kan, takutnya menyebar di kampung halaman gitu maksudnya. Ya memang ada benarnya juga, kita nggak tahu virus ini menyebarnya mulai dari lewat udara, tapi masih simpang siur bagaimana cara penyebarannya yang jelas, apa social distancing dan lain-lain sebagainya. Ya
sementara itulah yang buat acuan untuk mencegah virus corona agar tidak tertular. Dan gini, gue nggak nyalain pemerintah, kagak nyalain sih. Yang seperti ini ada salahnya, ada baiknya juga. Kalau di posisi sekarang yang virus corona sudah membuat sebagian rakyat Indonesia terinfeksi dengan begitu cepatnya, ya menjadi benar himbauan-himbauan untuk tidak pulang ke kampung halaman. Ya karena menjaga kondisi agar virus tidak cepat menyebar gitu loh. Tapi ya di sisi lain, di sisi kekeluargaan ya gimana? Gua susah juga jelasin nih. Ini ada postingan dari @info Kediri Raya. Gara-gara corona, suami perantauan dari Surabaya ditolak istri saat pulang kampung ke Kediri. Gue tahu ini maksudnya di saat wabah kayak seperti ini yang sudah menjadi pandemi, tidak untuk saatnya untuk bercanda, buat bercandaan, tapi ya realitanya ya gimana. Ya realitanya seperti ini, ya gimana ya nggak bisa nyalain pemerintah juga, nggak bisa, karena di Kediri ya ada postingan dari pemerintah kota itu seperti ini loh. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang bekerja, yang kuliah, yang di perantauan jangan pulang kampung. Anda tidak tahu Anda membawa virus atau tidak. Anda tidak tahu di perjalanan Anda terpapar virus atau tidak. Lindungilah orang tua dan keluargamu. Yo, ini Kediri nih, di Kediri, Harmoni Kediri. Langsung dari coronakedirikota.go.id. Ya gimana? Ya nggak bisa disalahin juga. Ini himbauan pemerintah untuk mencegah menularnya virus corona. Jadi ya ada benarnya. Cuma faktanya yang terjadi ini di Kediri ya, maksud saya. Infonya juga saya peroleh yang dari kota-kota lain saya yang nggak tahu juga. Mungkin sama, ada kesamaan, mungkin juga tidak ada. Ya saya nggak tahu. Ini yang sebatas saya tahu aja lah. Infonya seperti ini dan realitanya. Gara-gara corona, suami perantauan dari Surabaya ditolak istri saat pulang kampung ke Kediri. Kok jadi prahara rumah tangga gitu? Gue nggak bercandain, tapi ya lucu. Terus gimana? Gue ini ngerokok dulu lah. Aduh kasihan nih, menurut gue kasihan mas-masnya yang ditolak istrinya pulang. Karena ya lo tahu kan, mana korek gua nih. Karena banyak postingan-postingan yang stay at home, di rumah saja. Terus habis itu corona negatif, istri positif. Sampah anjir ngentot pikirannya itu loh, kok nggak bisa jernih gitu. Ya gue tahu pada saat
lo stay di rumah, terus corona negatif, istri positif, masa iya tiap jam naik gitu? Ya yang ada memang positif, tapi dengkulnya keropos. Keropos, terus jalannya ungkik ungkik ungkik. Apaan sih anjir? Selain begituan kan ada lagi di rumah ngapain gitu, masa iya mau naik tiap hari? Aduh, orang-orang ini ya ada aja ya, itu hiburan-hiburan di tengah postingan di tengah terjadinya COVID-19 atau virus corona yang mewabah di Indonesia ini. Itulah kelebihan masyarakat plus 62 kita yang harus kita akui lah. Cerdas-cerdas, tapi ya sebagian cerdas maksudnya cerdas dalam berkomedi, guyonan, tapi cerdas. Tapi nek pas serius kan nang omah ini ya wangel, repot. Dan ini postingan yang meresahkan bagi gua, terutama bagi gua sih, yang gue dapet dari Facebook. Postingan ini gue dapat dari Facebook yang diposting oleh teman gue sendiri, dan gue nggak mau nyebutin namanya juga. Yang kita tahu bagaimana aplikasi Facebook sekarang tempat penyebaran tercepat berita hoax. Ya nggak tahu sih sekarang Facebook kok jadi sampah. Nggak semuanya sih, cuma ya kita tahu realitanya sekarang bahwa Facebook sudah dipenuhi oleh emak-emak yang tidak bisa mencerna bagaimana berita yang real, berita mana yang berita hoax. Ya maklum aja lah kan, emak-emak kan baru tahu HP Android sekarang, apa aplikasi HP Android dan apa itu Facebook, dan dia berkecimpung sekarang di Facebook. Walaupun tidak semua emak-emak, ada juga sih emak-emak yang memanfaatkan Facebook untuk jualan online, walaupun online shop yang sampah. Emosi gua. Makanya gue punya Facebook itu gue nonaktifin anjir. Udah jadi sampah loh. Ya karena sampah-sampah yang menurut gue kalaupun gue nggak suka ya gue blok sih, kayak gitu anjir. Terus di Facebook kan rata-rata begitu berita keluar tidak dikoreksi dulu, dicerna dulu apa isinya, terus kita cari tahu ke referensi yang lain. Itu kagak anjir, langsung diterima mentah-mentah gitu aja. Ngentot. Ya walaupun nggak semuanya sih, sebagian tetap ada yang membuat Facebook, memakai Facebook dengan cara cerdas. Ada juga yang ya walaupun nggak semuanya sampah sih. Postingan yang seperti ini bagi gua meresahkan. Selain meresahkan ya bahkan bisa memperkeruh dalam situasi yang seperti ini. Ya agak sensitif juga sih, tapi ya tetap gua akan komentari postingan semacam ini. Kita boleh berbeda, silahkan berpendapat, silahkan berkomentar, tidak masalah juga. Ini menurut gua dan pendapat gua.
tentang postingan yang seperti ini. Ntar juga kebongkar sama Imam Al-Mahdi. Sebenarnya corona adalah tipu daya yang dibesar-besarkan biar umat Islam takut selain ke Allah. Aduh, sensitif ini. Tapi ya gimana, gua resah sih. Sekarang masjid dikosongkan, Mekah dikosongkan, sedangkan di Al-Quran sudah dijelaskan ketika masjid kosong dan suara azan tidak berkumandang, maka Dajjal akan keluar. Maka berpikir dengan logika sebelum mengambil tindakan. Gak usah takut, percaya Allah yang atur, bukan corona. Pertama-tama begini, lo boleh gak sependapat sama gue, lo boleh berkomentar sesuka lo. Ini cuma pendapat gue seorang muslim, dan gue setuju postingan-postingan seperti ini untuk mengingatkan kita sebagai umat muslim agar kita selalu ingat kepada yang di atas, yang maha kuasa. Gue sangat-sangat setuju sebagai muslim kita diajarkan bahwa nanti akan ada datangnya hari akhir. Bahkan itu sudah menjadi rukun iman kita sebagai seorang muslim. Dan kita boleh berbeda pendapat, lo boleh berkomentar, lo boleh berbeda pendapat dengan gua, tapi ini yang menurut gua, bagi gua lo ya. Silahkan berbeda, maksudnya enggak masalah, ini menurut gua aja. Gua resah banget. Gua sangat setuju seperti ini, postingan seperti ini untuk mengingatkan kita agar lebih dekat dengan yang di atas, yang maha kuasa, agar kita selalu menjalankan ibadah-ibadah, perintah-perintah apa yang sesuai dengan ajaran kita seorang muslim. Gue menjadi tidak setuju, maksud gue gini loh, kita ini kan sedang dilanda wabah. Anjuran pemerintah itu menyuruh kita untuk tetap di rumah saja. Bahkan tidak hanya pemerintah, MUI, Majelis Ulama Indonesia telah menganjurkan kita untuk tetap di rumah, melakukan ibadah itu di rumah. Terutama ulama-ulama NU, ulama-ulama besar, sebagian telah menganjurkan seperti itu, untuk menghimbau kita untuk tetap di rumah, mencegah agar virus corona tidak begitu menyebar dengan cepat gitu loh. Ya sesuai dengan anjuran ya, kita yang masih bisa untuk tetap di rumah, bisa bekerja dari rumah, ya harus mengikuti apa anjuran pemerintah. Toh juga demi kebaikan kita gitu loh. Terus dikatakan misalnya suara azan sudah tidak berkumandang. Muazin masih bisa azan kok. Masih ada mubalik juga. Yang dilarang kan berkerumun, berkumpul, nongkrong seperti itu maksudnya. Ibadah di masjid pun dianjurkan untuk ibadah di rumah. Sholat Jumat pun sekarang dianjurkan untuk diganti dengan sholat zuhur gitu loh. Itu pemerintah sendiri yang mengatakan. Tolonglah postingan-postingan seperti ini. Bukan ya, kita sesama muslim memang harus saling mengingatkan. Gua bukan ahli agama, tapi sudah dianjurkan seperti itu, masih ada yang posting-postingan seperti ini. Terus dibilang gak usah takut, percaya Allah yang ngatur, bukan corona. Iya, gua setuju. Corona ini adalah ciptaan Allah untuk kita, untuk ikhtiar berusaha bagaimana cara menghadapi virus corona ini.
Gue tahu ini yang ngatur Allah, semua itu yang mengatur seisinya dunia alam semesta ini Allah. Cuma kita kan diwajibkan untuk berusaha ikhtiar gitu loh maksudnya. Mengingatkan ya mengingatkan, tapi mbok ya jangan tambah memperkeruh kayak gitu loh. Dimana pemerintah dan para ulama itu menganjurkan kita untuk tetap di rumah gitu loh. Di rumah bukan berarti kita di rumah aja terus diem aja, ya tetap ibadah tetap dilanjutkan seperti biasa. Cuma kan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur gitu loh. Silahkan berbeda dengan saya, silahkan tidak sependapat dengan saya juga silahkan, saya tidak menjadi masalah. Cuma gue resah dengan postingan-postingan yang dimana pemerintah sudah menganjurkan kita untuk tetap di rumah bagi yang bisa di rumah, terus ada postingan-postingan yang malah memperkeruh, dimana Dajjal akan ya bukannya Dajjal sudah dibunuh oleh Saitama. Dajjal dibunuh Saitama. Lo nggak percaya? Nih gue kasih videonya dimana Dajjal sudah dibunuh oleh Saitama.だったらこっちも切り札を使うぜ。必殺マジシリーズマジ殴り。俺は敗れたのか。まだ意識あんのか。やっぱ強えよお前。予言の通り対等ないい勝負だった。あ、そうだな。嘘だな。お前には余裕があった。まるで歯が立たなかった。戦いにすらなっていなかった。予言など当てにはならんな。お前は強すぎた。埼玉。Tolonglah, Mbok ya jangan memperkeruh. Atau mungkin kalian yang memposting iman kalian rendah, takut akan datangnya hari akhir. Belum cukup amalan-amalan ibadahnya dan memposting itu, ya mending lo lakuin sendiri aja ibadah yang berbuat kebaikan kayak gitu. Ya memang boleh mengingatkan, tapi di posisi sekarang mengingatkan hal semacam itu, ya menurut gua sih silahkan mengingatkan. Cuma waktu dan tempat tuh ya mbok ya yang tepat gitu loh. Bukan di saat kita dianjurkan untuk di rumah saja. Menurut gua meresahkan, postingan-postingan ini meresahkan. Memang keresahan gua di sini akan datangnya Dajjal. Gini loh, kita kan sudah hidup di zaman akhir. Ya gimana? Bukankah hari kiamat harus kita imani? Rukun iman kelima terhadap akan datangnya hari akhir. Masa kita sebagai muslim tidak mengimani rukun iman kelima terhadap hari kiamat?
gitu loh. Paham gak? Sampai sini masuk kan? Buat lo yang masih posting kayak gitu, hari kiamat itu rukun iman yang kelima. Berarti lo gak beriman, dan logika iman lo dipertanyakan. Sampai sini paham kan? Nah, kalau nggak paham terserah lu dah. Itu menurut gua. Terus ada lagi postingan seperti ini. Tetaplah sholat berjamaah di masjid. COVID-19 adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masjid adalah rumah Allah. Di sini logika keimanan kita diuji. Takut sama ciptaan Allah atau takut sama perintah Allah. Kalau memang dengan sholat berjamaah di masjid lalu kita mati, insya Allah kita mati dengan keadaan husnul khotimah. Oke, siap. Mati dengan keadaan husnul khotimah. Semua umat muslim mengharapkan kematian dengan husnul khotimah. Gua setuju. Pendapat gua yang ingin gua utarakan kepada mengomentari postingan-postingan seperti ini. COVID-19 ciptaan Allah. Ya, benar sekali, gua setuju. Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Semua ciptaan Allah, apapun itu, tidak bisa dipungkiri. Dan oke, logika agama gua diuji di sini. Ya, kalau salat berjamaah terus tiba-tiba meninggal gitu aja, insya Allah mati dengan keadaan husnul khotimah. Insya Allah semua harapan umat muslim seluruh dunia mati dengan husnul khotimah. Tapi yang terjadi adalah ketika lo terkena virus, tahapannya bukan seperti itu. Step-stepnya bukan terus terkena virus mati di tempat kayak gitu, bukan bro. Teman-teman, dulur-dulurku, sahabat-sahabatku semuanya, virus kan kagak begitu step-stepnya Thanos. Nggak seketika lo kena virus terus langsung meninggal kayak gitu, kagak. Lo terinfeksi virus dulu, ya kan, terus menyebarkan virus dulu entah di mana lo kesana kemari, ke tetangga lo, ke teman-teman lo, tempat tongkrongan lo. Terus seketika sakit. Ada saat lo sakit, lo disiksa dulu dengan sakit itu, entah virus sakit sesak nafas, batuk-batuk, atau yang lainnya. Lo tersiksa dulu. Sakit lo ngerepotin petugas medis, keluarga jadi kepikiran. Lo nggak bakalan dijenguk keluarga lo kalau lo kena virus corona. Di saat terakhir lo dinyatakan kena virus corona, ya di saat itu juga lo terakhir ketemu keluarga lo. Ngerti nggak maksud gua? Karena ya nggak boleh jenguk, lo di karantina, tersiksa karena sakit gitu loh maksud gua. Terus lo tuh di rumah sakit sendirian, mau mengeluh ya nggak ada vaksinnya, terus gimana gitu. Paham nggak? Paham kan? Lalu kalau lo meninggal, amit-amit lo meninggal gara-gara virus corona, lo kagak dimandiin, cuma ditayamumin, kagak ada yang melayat juga, takut terkena virus corona juga. Pokoknya tahu-tahu lo dikubur gitu aja. Ini tuh yang sudah terjadi kayak gitu. Belum lagi yang tertular virus-virus lo itu. Apa enggak lo merasa tambah bersalah lagi? Ya terpapar virus gara-gara lo. Coba deh
pakai logika, nggak usah logika iman lu dah, nggak usah sampai iman. Logika beragama lo aja dah. Beragama ya berakal gitu loh maksudnya. Jadi sinkron biar logika lu nggak pendek-pendek amat sumbunya gitu loh. Robert Lewandowski. Capek gue jelasin kayak gini. Aduh. Ya pokoknya kayak gitu. Gue bukan ahli agama, gue setuju lo postingan lo untuk mengingatkan, tapi lebih daripada itu kita juga harus iman terhadap datangnya hari akhir. Paham ya? Sampai sini paham? Silahkan berbeda pendapat, silahkan berkomentar. Gue bukan ahli agama, ini menurut apa yang menjadi keresahan gue gitu loh. Kalaupun berbeda silahkan. Sampai di sini sajalah gue jelasin komentar gue terhadap postingan-postingan ini. Ya semoga kita cepat terbebas dari wabah ini. Indonesia segera aman, segera pulih. Bahkan bukan cuma Indonesia saja, mungkin seluruh dunia agar terbebas dari virus wabah corona ini yang sangat meresahkan semuanya. Ya banyak-banyak berdoa lah. Yang disuruh di rumah tetap di rumah, yang bisa bekerja dari rumah tetap bekerja dari rumah. Kalaupun yang tidak bisa bekerja di rumah, tetap hati-hati. Jangan lupa apa yang disarankan oleh pemerintah kita, sering-sering cuci tangan, social distancing, dan yang lain sebagainya lah pokoknya. Ya udahlah ya, cukup sampai di sini. Like kalau lo suka, dislike kalau lo haters. Gue John Wick. Sampai ketemu lagi di podcast gue selanjutnya.